Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya, Nikita Eka Silviana, dengan NIM kos 2022008076. Saya Sevilla Sabta Aprilia Cendana Alam, NIM 2022008084. Kami di sini akan mempresentasikan materi kami yang bertemakan teori produksi. Pokok bahasan dalam presentasi kami kali ini yaitu ada yang pertama, organisasi produksi dan fungsi produksi. 2. Fungsi produksi dengan satu input variabel. 3. Penggunaan input secara optimal. 4. Fungsi produksi dengan dua input variabel. 5. Kombinasi input yang optimum. 6. Skala hasil atau return to scale. 7. Fungsi produksi empiris. 8. Ringkasan, pertanyaan diskusi, soal-soal, alamat situs internet. 9. Lampiran, analisis produksi dengan kalkulus. Organisasi produksi. Produksi merupakan perubahan input menjadi output. Input sendiri meliputi 1. Tenaga kerja atau labor, modal, kapital. 2. Lahan atau land. Jenis input ada dua. Yang pertama yaitu input tetap atau fixed input. Artinya, input tersebut tidak berubah dalam periode tertentu. Yang kedua, input tidak tetap atau variable input. Input yang dapat berubah secara mudah. Ada juga jangka pendek, short run. Paling kurang ada satu input yang tetap. Jangka panjang, long run. Artinya semua input bersifat variabel. Fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan jumlah output maksimal yang dapat diproduksi dengan kombinasi input. Fungsi produksi dengan input dua input. Q sama dengan F labor, kapital. Fungsi produksi dengan dua input variabel di sini ada dua kolom dan baris. Kolom yang pertama di sebelah atas ada K, menunjukkan kapital. Baris yang paling bawah yang ada L di ujung kotaknya adalah labor. Dan paling kanan atas adalah Q atau kuantitas. Tabel ini menggambarkan hubungan antara dua input tersebut. Input K untuk kapital, input L untuk labor. Masing-masing kapital dan labor memiliki nilai 1 sampai dengan 6. Untuk menentukan Q-nya, ada kombinasi-kombinasi yang dipilih oleh perusahaan. Misal, dengan 2 kapital dan 2 labor menghasilkan 18 barang. Dengan 4 kapital dan 4 labor menghasilkan 40 barang. Sampai kanan atas Q-nya yang ada di paling atas itu adalah angka 39. Di sini nilai tertingginya adalah 42, yang merupakan kombinasi dari 5K dan 5L. Namun, kenapa 6K dan 6L masih tetap diperhitungkan, padahal 5K dan 5L merupakan nilai tertinggi? Hal itu dikarenakan 6K dan 6L digabungkan karena supaya lebih efisien.
Fungsi produksi dengan dua input variabel. Dari tabel tadi digambarkan dengan permukaan produksi diskrit atau gambar 3 dimensi. Kapital tetap, lebar tetap. 42 di sini merupakan nilai tertinggi, dengan kombinasi 5 kapital dan 5 lebar. Permukaan produksi ini hanya menunjukkan di mana letak nilai yang paling tertinggi. Nilai paling tertinggi adalah nilai 42. Fungsi produksi dengan dua input. Ini adalah permukaan produksi kontinu dengan gambar kurva 3 dimensi. Kurva ini menunjukkan bahwa masing-masing kombinasi ada perbedaan. K1, L1, Q-nya sama dengan 3. K2, L1, Q-nya sama dengan 7. K1, L2, Q-nya sama dengan 8. K2, L2, Q-nya sama dengan 18. Artinya, K1, L1 sampai dengan K6 dan L6, maka bisa tidak menghasilkan apapun. Jadi, perusahaan bisa tidak berproduksi sampai menemukan produksi yang paling optimal. K1 sampai dengan L6 ada pertimbangan biaya, apakah padat karya atau padat modal. Contohnya, di Indonesia sendiri masih dengan padat karya karena masih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan UMR-nya masih murah. Namun di luar negeri sudah menggunakan teknologi yang canggih. Fungsi produksi dengan satu input variabel. Produksi total. TP sama dengan Q sama dengan F labor. Produksi marginal sama dengan MPL. Rumusnya yaitu delta TP dibagi delta L. Produksi rata-rata. APL sama dengan TP dibagi L. Elastisitas output sama dengan EL. Rumusnya yaitu MPL dibagi dengan APL. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sevilla Sapta. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yaitu fungsi produksi dengan satu input variabel. Produksi total, marginal, dan rata-rata tenaga kerja serta elastisitas output. Di sini ada tabel contoh untuk mencari MPL. L2 sama dengan L sama dengan 2. MPL 5 didapat dari kuantiti dikurangi 3 sama dengan 2. APL 4 didapat dari kuantiti dibagi L. Elastisitas 1,2 didapat dari MPL dibagi APL. Fungsi produksi dengan satu input variabel. Perpindahan atau penjabaran dari tabel sebelumnya, terdapat dua grafik. Grafik yang pertama menyatakan total output dari sebuah produksi dan diturunkan pada grafik yang kedua yang menyatakan average product
dan marginal produk. Fungsi produksi dengan satu input variabel. HKM pernyataan hasil yang semakin berkurang. Slide ini sama dengan slide 9. Pada slide ini menunjukkan adanya stek 1, stek 2, stek 3, dan seterusnya. Sebuah perusahaan sebaiknya berproduksi pada stek 1 hingga stek 5 saat mencapai titik maksimum. Penggunaan input variabel yang optimum. Marginal Revenue Product of Labor MRPL sama dengan MPL dikali MR. Marginal Resource Cost of Labor MRCL sama dengan delta TC dibagi delta L. Optimal Use of Labor MRPL sama dengan MRCL. Penggunaan input variabel yang optimum. Penggunaan L optimal saat L sama dengan 3,5. Pada tenaga kerja 3,5, MRPL sama dengan MRCL, yaitu 20. Pada jumlah tenaga kerja kurang dari 3,5, perusahaan akan menambahkan jumlah yang lebih banyak tenaga kerjanya. Pada jumlah tenaga kerja lebih dari 3,5, maka kenaikan biaya total akan lebih besar daripada kenaikan penerimaan total, dan laba total akan lebih rendah. Penggunaan variabel yang optimum. Kurva di bawah ini menjelaskan dari tabel slide 12. Ketika ada pada titik return 20 dengan jumlah L sama dengan 3,5, maka akan mengalami marginal return cost sebesar $20. Selanjutnya akan diteruskan oleh Nikita. Ya, baik. Terima kasih. Ini merupakan contoh soal perhitungan fungsi produksi satu input variabel tenaga kerja. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian memenuhi persamaan fungsi produksi seperti berikut ini. Pertanyaannya, hitunglah jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan produk total maksimumnya. Untuk mendapatkan produk total, maka dapat dihitung dengan menurunkan diferensiasi persamaan fungsi produksi. Q maksimum sama dengan TP maksimum. Q maksimum diturunkan menjadi 2 dikali min 1,363 lebar ditambah 17,673 sama dengan 0. 2,726 lebar sama dengan 17,673. Lebar sama dengan 17,673 dibagi 2,726. Lebarnya yaitu 6,48 atau dapat dibulatkan menjadi 7. Jadi jumlah tenaga kerja untuk mendapatkan produk total maksimumnya adalah 7. Contoh soal fungsi produksi satu input dengan menggunakan rumus marginal product. Suatu perusahaan memiliki tenaga kerja sebanyak 42, kemudian perusahaan sebanyak 5
dan menghasilkan produk menambah 1 tenaga kerja sehingga produk totalnya bertambah menjadi 45. Hitunglah marginal produk MP dan produk rata-rata sebelum dan setelah penambahan tenaga kerja. Diketahui, L1-nya yaitu adalah 5. L2, karena ada tambahan 1 tenaga kerja, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6. Delta L atau perubahan labor sama dengan 6 dikurangi 5, hasilnya 1. TP pertama merupakan 42. TP kedua adalah 45. Delta TP sama dengan 45 dikurangi 42. Hasilnya 3. MP, rumusnya yaitu delta TP dibagi dengan delta L. Delta TP tadi adalah 3. Dan delta L adalah 1. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Maka MP-nya adalah 3. Menghitung produk rata-rata fungsi produksi satu input variabel. Di soal sebelumnya ditanyakan, produk rata-rata sebelum penambahan tenaga kerja itu berapa? Rumusnya yaitu AP sama dengan 42 atau TP pertama dibagi dengan 5, hasilnya 8,4. Yang kedua, setelah penambahan 1 tenaga kerja atau labor, AP sama dengan 45 dibagi dengan 6, hasilnya 7,5. Jadi, produk rata-rata AP menurun dari 8,4 menjadi 7,5. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.